kita masih membahas seperti apa pemerintah menanggapi soal demo mahasiswa terkait pemecatan pegawai KPK bersama sejumlah narasumber. Masih bergabung Humas Gerakan Selamatkan KPK Joji Kuswoto dan staf sus Mensesnek Valdo Maldini. Tadi Mas Joji mau nanya langsung ke Mas Valdo, silakan. Ya benar Mbak, makasih pertama-tama kesempatannya. Jadi saya sebenarnya mau menyoroti satu statement yang disampaikan sama Mas Valdo terkait proses yang melampaui hukum. Saya mau nanya sebenarnya proses apa yang kemudian melampaui hukum dari gerakan yang dibangun oleh mahasiswa hari ini. Apakah kemudian surat ultimatum yang kita layangkan dari BEM di seluruh Indonesia, dari masing-masing daerah, ataukah gerakan yang kita jalankan hari ini? Proses yang bagaimana yang sebenarnya dianggap oleh seorang Valdo Maldini ini melampaui hukum. Apakah menyuarakan kritik itu adalah bentuk ekspresi melampaui hukum? Saat ini surat ultimatum itu telah sampai pada Presiden Joko Widodo dan mungkin saja beliau sudah membacanya atau bahkan menerimanya. Yang sebenarnya kami permasalahkan itu adalah tidak ada tindak lanjut dari Presiden Jokowi menanggapi permasalahan tersebut. Karena itulah gerakan hari ini lahir dari keresahan yang kita rasakan dari sikap Presiden yang tidak menanggapi permasalahan yang disampaikan dari seluruh Indonesia oleh Badan Eksekutif Mahasiswanya. Terima kasih Mbak. Saya ke Mas Valdo, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Mas, sekarang kan situasi kita sudah mulai membaik. Ya, orang sudah mulai belanja, sudah mulai dagang. Kita tuh lagi mengantisipasi gelombang ketiga. Itu fokus pemerintah. Soal hak ada yang dicederai, silakan tempuh jalur hukum gitu. Karena kalau kita menghormati hukum, tindakan pemecatan oleh Ketua KPK adalah tindakan administratif pejabat negara yang bisa di-challenge di pengadilan. Jadi kalau pemecatan ini soal administrasi, ya kita selesaikan secara hukum administrasi. Presiden tidak boleh melampaui hukum, itu maksud saya. Gitu. Jadi maka Presiden sudah bilang dari awal harus ditunggu proses hukum. Presiden sudah bilang itu, gitu loh. Jadi saya nggak akan jawab juga ini tunggu keputusan MK, nggak gitu. Jadi kita gunakan proses hukum ini semuanya, ya karena ini adalah negara hukum. Anda kalau tidak setuju soal status itu, ya silakan tempuh jalur hukum yang sudah diatur, yaitu ke PT UN, gitu loh Mas. Nah tapi sekali lagi yang kami hormati ya teman-teman mahasiswa, antum tuh tahu bahwa kondisi kita di pandemi sekarang itu lagi nggak baik-baik aja, kita semua nahan diri, ayolah kita sama-sama bersabar gitu. Dan terkait gimana cara demonya tadi, prokesnya juga, ya kita lihatlah tadi bagaimana berkerumunnya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan ini doanya nggak jelek nih, mudah-mudahan selamat semua, kawan-kawan udah divaksin semua. Saya kalau jadi ketua BEM di zaman itu merasa berdosa saya Mas, ketika ada teman-teman saya positif ketika itu, gitu loh. Karena itu warga kita, gitu loh. Itu kawan-kawan kita, itu masa aksi kita. Yang jagain siapa? Ya kita, gitu loh. Dan ini negara kita, yang jagain siapa? Ya kita. Kira-kira gitu, Mas Joji. Mas Joji, tadi yang soal prosesnya, dimensinya sesuai dengan hukum administrasi kalau kata Mas Valdo? Kita mengarahkan untuk tetap sesuai dengan protokol kesehatan, Mbak. Kayak ada proses penggantian masker, itu kan ada beberapa detik tidak menggunakan masker. Itu kan bisa pertanyaannya Mas Joji yang harus diselesaikan oleh Presiden, dijawab tadi oleh Mas Valdo, diselesaikannya berdasarkan hukum administrasi, artinya ke PT UN di sana. Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau saya menganggap, tadi saya menyampaikan terkait itu, jadi seolah-olah dari statement itu meminggirkan gerakan mahasiswa dari proses perbaikan kenegaraan. Kalau saya balik ke sejarah bangsa ini, banyak kebijakan yang kemudian itu diperbaiki oleh gerakan mahasiswa dari gerakan jalanan. Yang itu nggak lahir dari PT UN, yang itu nggak lahir dari Mahkamah Agung. Tapi tuntutan itu lahir dari gerakan mahasiswa di bawah, kemudian diproses di tingkatan yang lebih tinggi. Saya mikir bahwa Mas Valdo ini pernah jadi mahasiswa, pernah melaksanakan gerakan mahasiswa, dan pernah juga berjuang untuk memperjuangkan apa yang hari ini kita anggap benar, dan dulu Mas Valdo anggap benar. Dan itulah yang sebenarnya saya agak kayak Mas Valdo ini menganggap bahwa saat ini gerakan mahasiswa ya nggak tepat gitu. Sehingga harusnya kalian ikut proses hukum. Kalau saya menganggap bahwa gerakan mahasiswa ini adalah salah satu proses yang memang itu sudah diizinkan di dalam undang-undang. Makasih Mbak. Oke, Mas Valdo? Iya,
nggak ada yang bilang gerakan mahasiswa itu tidak berpengaruh, nggak ada. Semuanya menganggap ya ini proses demokrasi di negara kita. Tapi sekali lagi yang ingin kami sampaikan bahwa semua yang dibahas oleh teman-teman itu sudah sering dibahas juga, sudah dijawab juga, sudah ditanggapi juga, sudah disampaikan bahwa kita sedang menunggu proses hukum, Presiden sudah bilang begitu. Nah, lantas apa lagi gitu loh. Ya maunya seperti apa, ditambah di sisi lain kita ini sedang menahan diri semuanya untuk berkerumun karena resikonya besar gitu, sekali lagi ya. Nah jadi ini kan ada dua problem yang sangat terpisah, yang dua-duanya itu nggak solve dan nggak kejawab gitu loh. Karena dalam artian proses hukum sedang berjalan, kita sedang menunggu, dan yang jelas yang sekali lagi yang dikatakan ke teman-teman, ya semuanya sudah masuk ke proses hukum dan teman-teman kan berharap itu juga. Nah ini sedang jalan, mari kita sama-sama menunggu gitu, sama-sama menunggu, sama-sama menahan diri. Kita tidak mau lagi ada ancaman gelombang ketiga, klaster selanjutnya, penanganan lagi bagus, vaksinasi lagi bagus, ekonomi sedang bergeliat kembali gitu. Nah makanya saya bilang, sayang kan, kita tuh sama-sama sayang rakyat kan gitu loh. Nah itu yang sama-sama kita jaga teman-teman. Oke. Jadi kalau dari kawan-kawan mahasiswa, Mas Joji, aksi ini akan terus dilakukan sampai kapan atau sampai apa yang diharapkan outputnya nantinya? Ya, jadi yang kita harapkan utamanya itu sesuai dengan tuntutan yang kita layangkan. Yang pertama terkait mengembalikan 57 pegawai KPK ini agar bisa tetap menjadi pegawai KPK atau diberikan status ASN, karena cacat formil yang ditemukan kemudian di dalam cacat formil dan beberapa permasalahan lainnya yang ada di dalam TWK gitu Mbak. Oke, kalau itu tidak dipenuhi atau itu tidak terwujud gimana? Ya gerakan mahasiswa ini akan terus berlanjut dan akan semakin besar Mbak. Karena memang gitu sejatinya perjuangan gitu kan. Oke, terakhir kalau dari Mas Faldo? Saya bersepakat bahwa kita harus sama-sama menjaga protokol kesehatan. Dan itulah yang coba kita juga tekankan ke teman-teman masa aksi mahasiswa. Oke, terakhir dari Mas Faldo? Kalau kita tidak menghormati hukum di negara kita, siapa lagi yang akan menghormati keadilan di Republik ini, bro? Jadi posisi Presiden sudah jelas, menghargai proses hukum dan menghormati hukum yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Baik. Terima kasih Mas Faldo juga Mas Joji yang masih di lokasi ya dari aksi hari ini. Terima kasih atas waktunya Kompas Petang, Faldo Maldini, staf sus Mensesnek. Terima kasih juga Mas Joji Kuswato, Humas Gerakan Selamatkan KPK telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.